Bertemu kembali di channel YouTube Ismantoro Info. Pada kesempatan kali ini kita sedang menengok lahan persiapan untuk tanaman cabai kita ya. Nah, ini dia. Ini masih proses pengairan. Nah, ini. Tuh. Air masuk dari sana dan juga dari sini. Ini berasal dari kolam tampungan kita ya. Nah, ini dia kolam tampungan kita ini. Nah, ini juga dari sungai. Nah, ini kita kasih pengairan untuk fungsinya apa. Ini adalah untuk perendaman, dan perendaman itu manfaatnya apa itu sudah pernah saya bikinkan video sebelumnya. Nanti rekan-rekan tinggal lihat saja di channel YouTube Ismantoro Info, atau nanti itu saya tuliskan di link deskripsi bawah ya. Rekan-rekan tinggal klik saja videonya tentang manfaat dari perendaman lahan untuk awal proses pengolahan lahan tanaman cabai ini. Untuk video kali ini kita akan mereview tentang penggunaan kapur dolomit ataupun kapur pertanian ya. Nah, ini dia. Untuk penggunaannya tiap-tiap petani mempunyai metode tersendiri. Untuk kali ini kita kapur dolomit ataupun kapur pertanian itu kita tabur dari awal. Jadi ketika ini kemarin sudah kita bedengannya kita ratakan dan agak kita gemburkan, maka itu penaburan kapur dolomit dilakukan di awal ya. Ini tidak sempat saya videokan penaburannya karena saya lakukan sendiri sehingga tidak bisa mengambil video sambil menaburkan. Ini belum ada kameramen ini. Semoga besok-besok ada kameramen. Nah, ini kapur dolomit kita taburkan di awal. Kenapa kita taburkan di awal? Agar dia homogen ataupun dia bersatu dengan tanah. Jadi ini kan kita rendam, dia akan masuk ke sela-sela tanah, dan juga besok ketika kita cangkul itu dia dapat berbaur dengan tanah ataupun homogen menyatu dengan tanah sehingga bercampur dengan tanah dan mengakibatkan pH sesuai yang kita harapkan. Jadi maksud dari pengapuran ataupun pemberian kapur dolomit adalah untuk membuat pH sesuai yang kita inginkan. Jadi kemarin pH sudah kita ukur, lalu kita masukkan kapur dolomit ini, nanti kita rendam. Setelah kita rendam nanti kita tiriskan ataupun kita sat ya ini ya airnya. Nanti kita ukur pH lagi. Kalau kita kira-kira belum sesuai dengan pH yang kita inginkan, bisa kita kasih kapur dolomit lagi, baru kita cangkul, lalu kita ukur lagi ya, istilahnya kondisional lah, apakah pH sesuai dengan yang kita inginkan atau belum. Nah, untuk ini luasan lahan ini 800-an ya, 800 meter persegi. Kalau kita full semua lebih, tapi ini sebagian kita tanami salak dan durian dan macam-macam, sehingga ini yang kita cangkul ini atau yang kita rencana akan kita tanami cabai kembali ini sekitar 800 meter persegi. Ini tadi ini kita kasih kapur dolomit itu cuman ini ya, cuman 4 karung ya. Ini. Nah, ini dia 1 2 3. Oh, ini ya bawah nih 4. 1 2 3 4. Nah, 4 nih. Nah, ini kapur dolomit yang kita gunakan. Nah, ini. Oh, ini jatuh yang satu ternyata karungnya nih. Nah, atau kita derengkan di sini saja ya. Nah, 1 2 3. Nah, ada 4 ini. Ada 4 kapur dolomit. Ini masing-masing karung isinya 10 kilo ya. Ini kita gunakan. Nah, ini kapur alam dolomit super, ini kandungannya ini. Nah, ini keterangannya jangan diganti biar nggak sobek ya. Ini untuk kali ini kita gunakan 4 karung dolomit. Kenapa kita gunakan 4 karung? Itu sebenarnya kita juga masih belajar ya. Itu kemarin ada, atau coba kita lihat
sepertinya bukunya itu masih ada di sini ya, tentang perhitungan. Nah, ini kantor kita ini. Kantor kita ini seperti ini ya. Ini kantornya, isinya itu kalau kantor-kantor kan buku dan pulpen, dan ini kalau kita ini ajir-ajir, dan juga ini ada obat-obatan di dalam. Ini ada ini bukunya ternyata masih di sini ya. Nah, ini kemarin kita ikut pelatihan ya, ini sekolah lapangan SL budidaya tanaman cabai. Itu ada beberapa teori-teori ataupun kita juga praktek lapangan ya, karena ini sekolah lapangan. Jadi ini akan coba kita aplikasikan di lahan kita ya. Nah ini dia berada di paling awal ya, tentang pengolahan lahan, tentang daftar kebutuhan pH ya. Nah, pH yang diharapkan yang bagus itu kan 6 sampai 7, 6,5 yang bagus ya, menurut materi-materi pemateri yang saya ikuti itu. Nah, untuk pH 6, di bawah 6, misalnya pH ini nomor 1, pH yang kita ukur di awal tanah itu masih 5,5 misalnya, maka kebutuhan kapur itu 5,8 ton per hektar agar dia mencapai 6. Ketika kita awal pH kita ukur ternyata 5, nah kita butuh sekian. Ketika awal kita ukur ternyata pH sekian, kita butuh sekian dan sebagainya ya. Ini cukup bagus ini teori-teori seperti ini. Kadang petani seperti saya ini terutama itu belum begitu memahami seperti ini ya. Itu juga kita perlu alat ukur pH dan sebagainya, dan juga dicek pH itu tidak hanya satu tempat ya. Jadi ketika awal itu kita cek beberapa tempat, lalu kita rata-rata ternyata pH-nya itu sekian, masih di bawah 6, maka kita untuk meningkatkan pH 6 itu kita butuh berapa kilo ataupun berapa kental ya. Nah, kalau ini satuannya ton ya, itu bisa kita pindah ke kilo menurut, dan juga menurut berapa meter persegi kita ya. Atau biasanya kalau lebih mudah itu kita bagi dulu per meter persegi kita butuh berapa, baru kita kalikan ke luas lahan kita ya. Nah ini buku, nah kisahnya ini sama-sama belajar ya. Ini cukup bagus kegiatan-kegiatan seperti ini ya. Ini kita aplikasikan. Ini ada beberapa materi-materi lagi ya, besok bertahap saja kita sambil belajar. Ini juga saya sambil mengaplikasikan ya. Kita masukkan lagi ke laci kantor kita ini. Wah ini sih, ini kita hidup di masyarakat ya seperti ini ya. Jadi ketika kita berada di masyarakat ada berita lelayu, dan ini kita mendapat tugas menyebarkan lelayu ya kalau di sini namanya. Itu adalah berita tentang kematian tetangga kita ini. Habis ini kita habis konten ini langsung kita menyebarkan ini ya. Ini tadi kita akan berkeliling gitu menyebarkan. Nah, kita lanjut ya ke lahan kita ini. Ini cukup cepat saja kita reviewnya karena ini sudah agak siang ini, dan kita ada tugas hidup bermasyarakat menyebarkan berita layu tadi. Nah ini sudah cukup berkeliling ini diharapkan nanti airnya itu, nah air yang kita masukkan itu sampai benar-benar menggenang ya. Menggenang yang dimaksud adalah sampai tertutup semua tanah yang ada di dalam ini ya. Jadi tanggul ini punya juga menjaga agar air tidak meluber, dan juga dia masuk ke seluruh bagian tanah. Nah ketika masuk seperti itu kan dia akan, nah ini seperti ini contohnya, ini sudah mulai masuk, dia akan membuat tanah itu basah, dan juga membawa daripada dolomit yang kita taburkan di atasnya itu masuk ke dalam tanah, sehingga diharapkan pH sampai masuk ke dalam tanah itu bagus seperti itu ya. Itu sebelah sana sudah mulai menggenang ya. Nah, itu sebelah sudah mulai menggenang. Coba kita lihat. Nah, ini masih mengalir. Nanti pada tahap tertentu biasanya genangan seperti ini akan tenang airnya,
Kalau ini masih mengalir ya, dia masih menuju ke tempat yang rendah, tapi ketika dia tinggi, air sudah sama, dia akan tenang. Nah, posisi tenang seperti itu kita mulai mengurangi daripada air yang masuk ya, agar tidak meluber. Jadi ketika dia sudah tenang, sudah sesuai ketinggian yang kita inginkan, kita kecilkan air yang masuk ke sana sehingga dia akan stabil ketinggiannya. Nah, itu baru kita tunggu beberapa waktu. Itu selera ya, bermacam-macam masyarakat di sini. Kalau untuk penggenangan seperti ini ya, ada yang beberapa hari, ada yang beberapa minggu. Nah, nanti rumput-rumput seperti ini yang kita timbun kemarin itu akan cepat busuk. Nah, seperti itu dulu ya review kali ini tentang saya review singkat pemberian kapur dolomit pada tahap awal pengolahan lahan untuk tanaman cabai, yaitu fungsi utamanya adalah untuk membentuk pH tanah sesuai yang kita inginkan. Nah, yang diinginkan yaitu antara 6 sampai 7. Ya, diharapkan 6,5 ya, itu cukup bagus. Dan pengukuran pH itu dilakukan awal sebelum kita kasih dolomit. Nanti kita mengukur ataupun berapa hasilnya. Nanti kita lihat teorinya untuk meningkatkan sampai pH yang kita inginkan, kita butuh berapa dolomit, berapa kilo ataupun berapa kental atau berapa ton ya. Nanti kita tebar seperti ini dan akan kita lakukan pengukuran berikutnya apakah sampai sesuai yang kita inginkan pH-nya atau belum. Mungkin sekian dulu ya, nanti kita sambung lagi. Ini setelah ini kita akan melakukan pengabdian masyarakat ini, menyebarkan berita kematian ke desa-desa sekitar ya, karena ini kebetulan ada tetangga kita yang meninggal. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube Ismanto Info dan simak video-video saya berikutnya, terutama perkembangan di lahan ini. Terima kasih.